Selamat sore sahabat-sahabat NH yang setia banget untuk mengikuti edukasi-edukasi yang diberikan oleh National Hospital yang kita kemas dengan nama episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Di segmen kali ini kita ada di segmen mitos atau fakta. Sore-sore gini ya, tepat juga nih pada hari ini podcastnya itu spesial banget karena kita dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis pada tanggal 20 Oktober kemarin. Dan sore hari ini saya udah ditemani nih sahabat-sahabat NH di episode edisi mendung-mendung manja gitu ya. Saya udah ditemani sama dokter Pramono Ari Wibowo, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Apa kabar dok? Baik. Gimana kemacetan Surabaya hari ini? Lumayan. Didukung sama cuaca syahdu. Cuaca syahdu, tapi spesial banget ya karena walaupun hujan badai tapi dokter Pramono sudah setia banget akhirnya mau kasih edukasi buat sahabat-sahabat NH yang ada di rumah. Iya dong. Oke dok, hari ini kita mau bahas yang sering terjadi baik di usia muda ataupun lanjut usia. Tapi kadang-kadang nih ya pemuda-pemuda jompo seperti saya atau teman-teman yang lain kadang kita tidak menyadari dok ya. Nah sebelum kita lanjut nih kita bakalan bahas ya dok ya, ini kita kemas dalam segmen mitos atau fakta tentang osteoporosis, di mana yaitu tadi secara awam itu osteoporosis ini kalau saya tahu ya dok ya ini tuh tulang yang terjadi pengeroposan akhirnya membuat tulang-tulang kita itu jadi rapuh dan mudah patah kayak hati saya. Aduh. Nah dok, kita bakalan bahas nanti ya dok ya. Saya cuma tahu sebatas itu aja. Nanti dokter bisa berikan edukasi ini. Nanti tinggal diangkat aja mitos atau fakta. Kita coba dulu dok, diangkat mitos atau faktanya. Nah kalau mitos bisa diangkat yang mitos, atau yang fakta bisa langsung diangkat yang fakta ya. Oke dok, kita langsung aja ya dok ya. Mitos atau fakta yang pertama nih dok. Hal yang normal ini jangan terlalu dirisaukan soal osteoporosis. Itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos dok? Ya, jadi osteoporosis itu bisa dibilang atau lebih dikenal dengan silent disease. Banyak orang itu tidak mengetahui bahwa dirinya terkena osteoporosis. Yang ditakutkan itu apa sih? Yang ditakutkan adalah pasien itu terkena efek dari osteoporosis, dan efek yang paling sering itu adalah patah tulang atau fraktur. Nah, fraktur itu untuk pada kasus osteoporosis itu cukup sulit. Jadi itulah mengapa kalau ada yang mengatakan oke, enggak usah khawatir, osteoporosis itu baik-baik saja, enggak masalah, biasa aja gitu ya. Ya biasa aja. Saya kurang setuju. Oke, nanti kita bahas yang lebih rincinya ya. Ya, kita next dulu ke mitos atau fakta berikutnya. 80% penderita osteoporosis adalah wanita, dan hanya wanita saja yang menopause saja yang bisa terkena osteoporosis. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos, dok? Osteoporosis itu tidak hanya dialami oleh wanita, tapi pria pun bisa, walaupun persentasenya lebih kecil. Jadi 1 dari 3 wanita itu bisa terkena osteoporosis atau berpotensi terkena osteoporosis. Sedangkan laki-laki itu 1 banding 5 laki-laki. Persentasenya pun berbeda. Kalau laki-laki itu sekitar menurut IOF ya, itu 5% kurang lebih. Sedangkan wanita itu 21%. Jadi ya mitos osteoporosis ya, hanya berarti untuk wanita. Memang mudah terkenanya itu yang wanita, memang persentasenya lebih banyak yang wanita. Oke, dok, umur berapa saja yang rawan terkena? Kalau tadi sempat saya sebutkan adalah wanita yang menopause gitu. Apakah lansia kah atau ada umur-umur nih yang tertentu yang mudah terkena osteoporosis? Osteoporosis itu startnya dimulai paling mudah adalah wanita menopause. Nah, wanita menopause kan startnya mulai 53 ke atas ya. Nah, itu adalah start wanita. Tapi bisa juga seseorang di bawah itu
terkena osteoporosis. Kalau pemuda-pemuda seperti saya nih dok, Enggak lah kayak ya. sedikit Enggak kok. kemungkinannya Iya, ya. ya. Kecuali itu tadi saya katakan kalau seseorang itu mendapat treatment khusus seperti mendapat obat-obat untuk autoimun. Nah, itu bisa mempengaruhi. Oke, berarti mitos ya. Yes. Berikutnya, penderita osteoporosis dapat merasakan tulangnya semakin lemah. Mitos atau fakta? Mitos dalam artian ada catatan khusus ya. Merasa lemah itu subjektif, tapi yang jelas orang yang di sampingnya itu merasakan, melihat. Contoh, ibu A itu saat bertemu dengan temannya atau dengan saudaranya atau dengan kerabatnya merasa bahwa kok ibu tingginya turun ya. Nah itu. Jadi kalau merasakan dirinya semakin lemah tidak, tapi osteoporosis itu menyebabkan tinggi badan seseorang yang terkena osteoporosis menjadi turun. Oh, begitu. Mempengaruhi tinggi badan berarti ya dok ya. Oh baik, tapi itu kemungkinannya turunnya tinggi badan itu apakah sangat berpengaruh? Oh pengaruh sekali. Jadi kalau usia 60 gitu ya, itu kelihatan sekali tingginya turun, badannya punggungnya semakin bungkuk. Wah itu kelihatan sekali. Okay. Jadi orang awam itu bisa mencurigai, kok ada sesuatu yang berbeda sama punggungnya. Oh berarti ini dok, bentuk badannya gitu atau bagaimana dok? Bentuk badannya itu biasanya yang pertama kali terlihat. Jadi katakanlah dari 1.000 pasien yang dengan resiko tinggi karena usia gitu ya, kemudian dilihat tinggi badannya, dilihat postur badannya, dari 1.000 itu mayoritas punggungnya bungkuk. Itu. Oke, berarti mayoritasnya terjadinya penurunan tinggi badan ya. Oke, berarti mitos ya dok ya. Kalau misalnya tulangnya semakin lama itu mitos. Oke, berikutnya osteoporosis adalah bagian alami dari penuaan atau sering terjadi di usia lanjut. Mitos atau fakta? Ya, kali ini saya bilang fakta. Fakta ya, barusan kita bahas ya dok ya. Oke, ini next lagi karena tadi sempat kita bahas juga. Nah, ini dok, ini sering kali ditanyakan oleh awam. Mitos atau fakta? Konsumsi alkohol, minuman ringan, dan kopi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa seperti itu dok? Minuman berkarbonasi, minuman alkohol, plus tambah rokok itu memang membuat kualitas tulang menjadi turun. Gitu. Jadi meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis, atau yang sudah terkena osteoporosis lebih osteoporosis lagi tulangnya, lebih keropos lagi tulangnya. Itu apakah akan terjadinya setelah di umur-umur yang tadi sudah kita sebutkan itu dok? Bisa lebih cepat. Misalkan seseorang itu konsumsi alkohol yang cukup berat. Nah itu pada saat diperiksa tulangnya, maka kepadatan tulangnya jauh lebih rendah daripada orang yang tidak minum alkohol. Begitu juga dengan rokok. Gitu. Oke, berarti sahabat-sahabat NH ini fakta ya bahwa mengonsumsi alkohol dan juga kopi-kopian ini ini karena sekarang lifestyle itu ya dok ya. Itu yang kadang berpengaruh juga di kesehatan tulang kita ya. Jadi itu fakta. Berikutnya, pemeriksaan osteoporosis berbahaya nih dok katanya karena radiasinya tinggi. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa seperti itu dok? Karena alat-alat yang digunakan untuk memeriksa osteoporosis itu memiliki kadar radiasi yang jauh lebih rendah ketimbang kalau kita komparasi dengan mesin X-ray yang generasi pertama. Jadi sekarang alat-alat kesehatan terutama yang berkaitan dengan radiasi
semakin canggih teknologis, maka efek radiasi itu semakin minimal. Dan lagi pemeriksaan osteoporosis itu tidak dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tidak. Jadi paling tidak setahun sekali atau 6 bulan sekali. Jadi menurut saya radiasinya pun rendah. Oke, dokter bisa berikan contoh nih pemeriksaan-pemeriksaan menggunakan alat yang canggih, itu pemeriksaan apa, dok? Kalau untuk osteoporosis, gold standarnya menggunakan DEXA, Double X-ray Absorptiometry. Bentuk alatnya juga tidak sebesar CT scan atau MRI. Bentuknya simpel, tidak dibutuhkan waktu yang cukup lama, radiasinya cukup ringan, pasien juga tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Tuh. Oke, berarti pemeriksaan osteoporosis berbahaya karena radiasi tinggi itu mitos. Karena teknologi sekarang sudah semakin canggih, maka jangan takut untuk memeriksakan sedini mungkin ya, dok ya. Tulang-tulang Anda kalau sudah melakukan konsultasi juga dengan dokter-dokter yang sudah ada percayakan. Oke, next dok. Ini osteoporosis seringkali nih tidak menimbulkan gejala atau yang tadi sudah sempat kita bahas ya, silent disease ya. Ini banyak disebut seperti itu. Nah, itu mitos atau fakta, dok? Silent disease ya? Yes. Oke, fakta. Kenapa seperti itu, dok? Apakah tidak ada gejala-gejalanya? Tidak ada. Jadi osteoporosis itu kan sebuah penyakit di mana terjadi pengeroposan tulang. Hampir tidak memiliki gejala. Pasien tahu-tahu datang itu dengan patah tulang. Jadi patah tulangnya itu juga lokasinya sangat khas. Ceritanya pun sangat khas. Contoh, jatuh terpeleset di kamar mandi, jatuh terpeleset di dapur, di teras. Hanya jatuh terpeleset saja, tapi bisa menyebabkan patah tulang. Lokasinya paling sering punggung, panggul, pergelangan tangan. 3 itu yang paling sering. Prosentasenya sangat banyak sekali. Gitu. Oke, berarti itu fakta ya, dok ya, silent disease. Jadi kita juga harus berhati-hati juga, dok ya. Karena memang biasa konsultasi ke dokter itu dengan kalau misalnya jatuh yang tadi dokter sudah bilang ya kan, masalah-masalahnya sebenarnya kecil tapi ternyata bisa menyebabkan osteoporosis itu dok. Apakah banyak usia-usia lanjut yang memeriksakan itu, yang konsultasinya kata dokter hampir semua sama rata-rata? Itu apakah seperti itu untuk usia-usianya yang memeriksakan itu, dok? Sayangnya tidak banyak masyarakat yang masih aware pentingnya screening osteoporosis ini. Karena kayak jatuh biasa gitu ya. Jadi kecuali kalau misalkan setelah jatuh kemudian ada masalah, selalu biasanya langsung ke diperiksakan ke rumah sakit atau dokter terdekat. Itu biasanya nyeri gitu ya, dok ya? Ya, jadi kalau jatuh terpeleset itu biasanya setelah itu nyeri, kemudian tidak bisa jalan. Jadi kalau mengenai panggul atau punggung, ya setelah jatuh tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Jadi harus, bilang sakit di mana, di punggung atau di panggul. Bisa digerakkan, tidak bisa. Posisinya panggul saya harus gini, harus posisi ini, tidak bisa dirubah. Atau misalkan pergelangan tangannya itu tiba-tiba pergelangan tangannya berubah, bentuk tangannya itu berubah gitu. Nah, itu yang baru terlihat. Tapi kalau dada itu ya enggak ada, hanya enggak diperiksakan gitu ya. dan yang paling kelihatan ya tadi itu tinggi badannya berkurang. Nah, itu pun juga berarti dampaknya tidak secara langsung tidak saat itu secara juga. Langsung, betul. Jadi overtime. Jalan terus pelan-pelan kan setelah menopause kan berarti tulangnya kan masih relatifly padat. Kan tidak bisa langsung keropos dalam seketika, dalam sekejap mata gitu kan ya. Jadi butuh waktu. Tambah lagi kan kalau usia lanjut terutama wanita ya, ada kaitan sama hormon ya, itu semakin memperberat. Pelan-pelan tapi pelan. Terus kemudian enggak pernah olahraga, tambah pelan lagi, tambah lagi. Enggak pernah terkena sinar matahari, itu juga. Apalagi misalkan orangnya
alergi terhadap susu, produk-produk susu, keju, susu apa, wah semakin turun lagi. Oh, biasanya dok, apa namanya, untuk konsumsi nutrisi dan lain-lain itu apa yang harus kita konsumsi dok untuk memperkuat tulang kita? Ya, ya pada prinsipnya mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi. Yang mengandung kalsium Ya, tinggi. itu bisa didapat di ikan laut, keju, susu. Oke. Sinar matahari itu adalah vitamin D yang gratis. Yes, berjemur ya. Berjemur ya. Jadi untuk memproduksi atau membuat tulang yang bagus dibutuhkan 2 substansi, 1 kalsium, 1 vitamin D. Vitamin D. Kalsium bisa didapatkan dari sesuatu yang kita makan, apa yang kita makan. Nah, kalau vitamin D itu biasanya dari vitamin dan sinar matahari. Oke, jadi bukan karena pandemi aja gitu, orang rajin-rajin berjemur sinar di bawah paparan sinar matahari gitu. Tapi ya untuk menjaga kesehatan tulang kita juga kita perlu nih untuk berjemur di pagi hari. Nah dok, kalau misalnya apa namanya pekerja-pekerja seperti kita yang jam 7 udah berada di kantor kadang-kadang gitu, berarti kita hanya bisa dengan mengkonsumsi kalsium berarti dok? Atau Yes. adakah cara lain? Konsumsi vitamin D dan kalsium suplemen oke. dan ya jangan dilupakan olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu saya ibaratkan sebagai alat transportasi 2 substansi ini untuk bisa ke tulang. Kegiatan olahraga itu adalah memaksa tulang atau membuat tulang itu untuk melakukan regenerasi tulang yang lama ke tulang yang baru. Nah, jadi itu. Jadi sempatkan waktu untuk olahraga. Baik, gaya hidup yang sehat. Ya. Oh, satu lagi. Apa dok? Jaga berat badan tubuh. Jaga berat badan tubuh dengan makan makanan ya itu tadi dok ya, makan makanan yang sehat juga gitu kan. Oke dok, mitos dan fakta berikutnya, apakah betul penyebab osteoporosis jika ada keturunan atau berasal dari keluarga penderita osteoporosis? Gen berarti ya? Fakta. Fakta. Ya, fakta. Kenapa tuh dok? Jadi memang ada penelitian pasien-pasien yang menderita osteoporosis, kemudian kita gali riwayat histori dari keluarganya. Memang ada riwayat dari atasnya atau kakek neneknya itu yang pernah patah tulang panggul, pernah masalah di tulang punggungnya. Jadi memang itu dan histori dari keluarga itu juga termasuk salah satu dalam checklist screening osteoporosis yang dikeluarkan oleh IOF. Jadi salah satu penanda bahwa seseorang ini memiliki potensi tinggi atau tidak terjadinya atau terkena osteoporosis, salah satunya adalah genetika, familial history. Oke, berarti kalau misalnya dia udah tahu nih dok, pasien itu sudah mengetahui sejak awal bahwa dia punya gen ya, dia punya keturunan genetika itu bahwa ada riwayat dari keluarga yang mengalami osteoporosis itu. Apakah dia tanpa harus ada sesuatu dulu yang terjadi sama dia, baru dia memeriksakan itu atau nunggu ada sesuatu itu dok? Ya kalau sudah tahu ada histori seperti itu, biasanya seseorang itu sudah aware dengan sendirinya. Beberapa pengalaman pasien-pasien yang kontrol ke saya itu setelah memeriksakan orang tuanya, kemudian anaknya itu selalu bertanya, ini saya kayaknya harus periksa ya dok ya, kayak saya juga punya potensi seperti ini. Nah itu kan juga dengan apa yang dialami oleh familinya itu meningkatkan awareness bahwa oh saya harus periksa juga karena saya mungkin berpotensi terjadi osteoporosis. Oke, berarti fakta ya dok ya, untuk memeriksakan juga nih kalau misalnya sudah tahu mempunyai histori dari keluarga yang mempunyai osteoporosis. Oke, fakta atau mitos berikutnya, hanya mengonsumsi suplemen kalsium dosis tinggi itu dapat mencegah osteoporosis. Ya, saya bilang mitos deh. Mitos, kenapa tuh dok? Tadi kita sempat bahas sedikit. Ya, jadi minum suplemen saja, tapi tidak, 1 olahraga, 2 tidak menjaga berat badan, 3 memiliki kebiasaan yang kita bahas tadi, merokok,
minum minuman alkohol, membuat minum suplemen jadi percuma gitu. Oke, berarti harus diimbangi dengan gaya hidup sehat. Itu lagi ya, mengkonsumsi suplemen, kalsium dan lain-lain, tapi harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat juga. Oke, ini yang terakhir dok. Tulang keropos tidak menjadi lebih kuat karena sudah mengalami pengeroposan. Mitos atau fakta? Tulang keropos. Fakta, kenapa seperti itu dok? Tulang keropos tidak akan menjadi lebih kuat karena sudah mengalami pengeroposan. Ya itu sudah pasti. Berarti tidak bisa sembuh dok? Ya sampai sekarang justru dari data dan fakta yang ada, penderita osteoporosis itu semakin meningkat. Tahun 2025 itu diperkirakan kasus patah tulang yang diakibatkan oleh 2035 patah tulang diakibatkan oleh osteoporosis meningkat lebih dari 200%. Kenapa bisa seperti itu? Beberapa mengatakan karena angka hidup manusia panjang sekarang. Semakin banyak populasi manusia yang memiliki umur panjang. Konsekuensinya apa? Dengan ada seperti itu, maka penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh faktor usia itu juga meningkat. Salah satunya adalah osteoporosis. Di beberapa negara seperti Eropa, osteoporosis itu adalah 4 penyakit terbesar. Selain penyakit kayak jantung, stroke. 4 penyakit terbesar dok? Yes. Wow. Yes. Tuh. Ini yang mesti kita ini juga, karena orang zaman sekarang masih menganggap osteoporosis itu biasa aja, jujur dok ya. Saya pun seperti itu menganggapnya, osteoporosis kayaknya ya udah itu biasa aja yang bisa diperiksakan juga atau di olahraga gitu. Padahal kita perlu aware banget nih osteoporosis ini dok. Oke dok, cara mencegahnya dok, cara mencegahnya seperti apa? Karena ini seringkali terjadi memang ya itu overtime gitu, jadi kita tidak merasakan secara langsung, terus juga silent disease juga ya kan. Nah cara mencegahnya seperti apa dok? Cara mencegahnya adalah satu, Anda harus kenali resikonya ya, riwayat familial, usia, jenis kelamin yang saya katakan tadi. Kalau sudah mendekati usia itu, sudah memiliki faktor resiko itu, maka yang berikutnya adalah lifestyle modifikasi. Ya, yang dulunya malas-malasan olahraga, ya sekarang Anda harus olahraga. Yang dulunya saya memiliki kebiasaan yang jelek seperti minum alkohol atau rokok, ya cobalah untuk berhenti. Yang sudah memasuki faktor resiko, Anda sebaiknya rutin untuk melakukan pengecekan atau screening sendiri. Banyak kok sekarang yang bisa melakukan pemeriksaan DEXA ini. Jadi waktunya cepat, tidak menyakitkan, relatif terjangkau. Ya, Anda sebaiknya lakukan itu rutin. Kemudian yang berikutnya yang tidak dilupakan lagi adalah penyakit-penyakit lain yang bisa membuat resiko osteoporosis itu menjadi lebih berbahaya. Contoh, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Yes, misalkan seseorang terkena katarak, berarti kan jarak pandangnya lebih pendek ya. Oh iya. Tidak itu melihat bisa ada sesuatu di depannya. Betul. Kemudian jatuh. Iya. Kemudian yang berikutnya, Anda perlu memodifikasi rumah Anda. Contoh, misalkan ini kan kita bicara penyakit yang dialami oleh usia 60 tahun. Nah, kita tahu usia 60 tahun tuh biasanya punya cucu di rumah, benar. Ada mainan kecil, ada bedaknya bayi. Iya, betul. Ada kabel, tahu apa itu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Yes. Kemudian misalkan kamar mandi. Kamar mandi ya kalau dulu karena kita memiliki refleks yang bagus ya. Kalau agak kepleset dikit bisa nahan gitu ya. Makanya kenapa sering terjadi saya dok, nenek dan oma saya itu sama-sama jatuh di kamar mandi. Gitu. Karena kepleset gitu kan. Iya. Oke. Jadi itu yang itu yang harus dipikirkan. Jadi banyak.
Yang bisa dipikir hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Berarti memang cara mencegahnya dari hal-hal yang kecil itu tadi. Oke, siap dok. Dok, boleh dong kasih tips atau kasih closing statement buat sahabat-sahabat NH mengenai osteoporosis ini. Oke, selamat sore sahabat NH. Saya Dr. Pramono Haribowo, spesialis ortopedi konsultan. Saya ingin memberikan tips mengenai osteoporosis. Yang pertama, osteoporosis itu adalah silent disease, penyakit yang tidak ketahuan, tidak memiliki gejala. Tetapi efek yang dihasilkan itu cukup luar biasa. Negara-negara maju cukup pusing mengatasi hal ini. Jadi lakukanlah aktivitas olahraga yang rutin. Tidak usah lama-lama, paling tidak setiap hari lakukan setengah jam. Olahraga apa yang baik? Anything, apapun. Yang penting Anda bergerak, Anda keluar dari rumah, Anda ada jalan kaki, Anda mau lari, Anda mau berenang, apapun, bersepeda. Yang penting lakukan olahraga rutin setengah jam sehari. Kemudian yang kedua, pilihlah jam olahraga yang pagi. Karena apa? Karena pagi sinar matahari sedang bagus-bagusnya, paling optimal. Kita tahu sinar matahari bisa memproduksi vitamin D, itu membantu sekali. Kemudian yang ketiga, ya lakukan screening dengan rutin. Ya, bagi anda yang sudah masuk faktor resiko tinggi, lakukan screening osteoporosis ke dokter kepercayaan Anda, rumah sakit kepercayaan Anda. Oke, thank you Dr. Pramono. Sama-sama. Closing statement yang kayaknya ini tuh pantas sekali untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan menganggap remeh ya kan osteoporosis ini, karena sebenarnya faktor-faktor risiko kecil aja itu bisa berdampak yang lebih gitu. Jadi kita juga harus aware juga seperti yang sudah Dr. Pramono berikan edukasi kepada kita sore hari ini. Dokter, thank you banget dokter. Sama-sama. Boleh di-share dong jadwal prakteknya di National Hospital hari apa aja dan kapan aja? Oke, saya praktek di National Hospital untuk yang sore itu hari Senin, Selasa dan Jumat itu start jam 3 sampai jam 6. Kemudian hari Kamis dan Sabtu itu start jam 12 sampai jam 14. Oke, Senin, Selasa, Jumat jam 3, start jam 3. Terus Rabu dan Sabtu ya dok? Kamis dan Sabtu start jam 12. Oke deh, dokter thank you banget sore-sore ini sudah menemani sahabat-sahabat NH dan memberikan edukasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan buat sahabat-sahabat NH selalu ikutin YouTube-nya kita ya di National Hospital Surabaya dan semua akun sosial media kita National Hospital Surabaya, biar nggak ketinggalan info-info dan juga penawaran-penawaran terbaik ya, medical check up, apapun itu kalian bisa cek di bawah sini untuk deskripsinya. Mau cari apa sih yang sahabat-sahabat NH butuhkan di National Hospital ya. Salam sehat selalu dan selamat sore.